Baiklah, saat ini kembali kita melanjutkan materi aplikasi laboratorium untuk biologi molekuler. Pada beberapa waktu yang lalu telah disajikan tentang ekstraksi atau teknik isolasi DNA total. Saat ini kita lanjutkan dengan bagaimana mengamplifikasi gen target, gen yang kita inginkan dengan metode atau teknik PCR. Nah, untuk teknik PCR, saat ini sangat terkenal, apalagi kita harus belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk negara kita. Teknik PCR merupakan teknik yang paling akurat untuk saat ini dalam mendeteksi seseorang apabila terinfeksi dengan virus COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 saat ini. Nah, kita perlu mengetahui sejarah singkat tentang PCR untuk menghargai orang yang menemukannya karena dia mendapatkan Nobel untuk ini. PCR telah membuka sejarah baru dalam identifikasi molekuler, bahkan sampai pada identifikasi forensik yang digunakan saat ini secara luas di dunia, apalagi di negara maju. Ini ditemukan oleh Carl Barnes tahun 1985, tahun 1993 dia mendapatkan Nobel untuk penemuannya ini. Awalnya ada 3 metode, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Inilah yang akan kita bahas dalam pemaparan materi teknik PCR saat ini. Nah, apa sebenarnya teknik PCR atau polymerase chain reaction ini? PCR ini adalah penggandaan atau amplifikasi fragmen DNA yang spesifik yang kita inginkan. Tentu fragmen DNA spesifik atau gen ini yang kita inginkan dengan teknik in vitro. Pada dasarnya PCR pada materi sebelumnya yang Anda pelajari, PCR itu mengikuti proses de novo-nya, yaitu replikasi DNA. PCR kita akan menggandakan atau mereplikasi DNA. Tapi yang direplikasi dalam teknik PCR tentu bukan DNA secara keseluruhan, tetapi yang direplikasi atau digandakan atau diamplifikasi, yang lebih banyak digunakan kata amplifikasi, adalah fragmen atau gen yang kita harapkan yang akan kita pelajari untuk tujuan tertentu. Nah, secara umum PCR dapat dibagi menjadi dua, yaitu PCR konvensional dan yang kedua adalah real-time PCR atau RT-PCR. Kedua PCR ini menggunakan cycler, alat untuk PCR yang berbeda. Ada macam-macam PCR, ada first PCR, second PCR, real-time PCR, PCR LV, multiplex PCR, dan sebagainya yang berkembang sampai saat ini. Nah, untuk real-time PCR, prosedurnya mengikuti prinsip umum dari PCR. DNA yang teramplifikasi dideteksi secara kontinu, secara real-time. Ini yang membedakan antara PCR konvensional dan real-time PCR. Real-time PCR inilah yang digunakan dalam penanganan atau deteksi seseorang itu terinfeksi positif COVID atau tidak untuk saat ini. Nah, kelebihan dari real-time PCR, dia menggunakan probe atau pewarna yang sehingga dengan signal fluorescence dapat mendeteksi produk amplifikasi amplikon secara langsung. Nah, deteksi sinyal ini memungkinkan seorang yang menganalisa atau melakukan real-time PCR menghitung atau mengkuantifikasi materi DNA awal. Biasanya sudah ada di software cycler tertentu. Misalnya kalau kami di Unima kita menggunakan thermocycler yang dari Qiagen. Nah, sementara proses kuantifikasi untuk real-time PCR tidak membutuhkan lagi elektroforesis seperti PCR konvensional untuk mengidentifikasi langsung dengan sistem deteksi fluoresen software yang ada pada cycler yang digunakan. Nah, tujuan dari PCR selain adalah untuk meningkatkan jumlah salinan atau kopi dari DNA target yang kita akan pelajari atau yang akan kita identifikasi untuk divisualisasikan dan dianalisis bahkan dilanjutkan untuk sequencing. Nah, setelah kita dapatkan produk PCR yang namanya amplikon, banyak sekali kegunaannya untuk analisis tergantung metode pendekatan PCR mana yang kita gunakan. Ada secara konvensional kita bisa elektroforesis,
kita bisa cloning hasil amplikonnya, kita bisa restriksi gen-gen tertentu, tentu menggunakan kit yang lain lagi setelah direstriksi dengan kit tertentu di elektroforesis dan diketahui fragmen atau potongan gen tertentu yang dipotong oleh enzim restriksi endonuklease, atau langsung elektroforesis dan kita Southern transfer, hibridisasi menggunakan probe dan deteksi. Tentu secara umum PCR digunakan untuk barcoding, identifikasi molekuler, dan dilanjutkan dengan sequencing. Juga bisa untuk genotyping, kita ingin mempelajari mutasi atau variasi gen tertentu pada berbagai spesies dan sebagainya. Nah, kita fokus pada bagaimana kerja PCR di lab. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, ada tahap denaturasi, annealing, dan ekstensi. Perlu kita garis bawahi, suhu sangat menjadi faktor penentu dalam kerja PCR. Karena setiap tahap utama PCR ini dipengaruhi oleh suhu tertentu. Nah, denaturasi awalnya setelah kita melakukan ekstraksi DNA, kita dapatkan yang namanya DNA template. DNA template itu dalam bentuk double strand DNA. Sementara tujuan kita adalah mengamplifikasi segmen tertentu atau gen tertentu yang ada pada DNA total, tidak keseluruhan, jadi bagiannya. Nah, pada saat denaturasi suhunya sekitar 94 sampai 96 derajat Celcius. Itu bisa tergantung spesies, tergantung gen dan sebagainya. DNA yang double strand pada tahap denaturasi ini ada ikatan hidrogen antar basa nitrogen yang warna biru dan merah. Ketika denaturasi dengan perlakuan suhu ini, maka ikatan hidrogen ini akan putus sehingga double strand terdenaturasi menjadi single strand. Mengapa? Masing-masing strand DNA ini akan berfungsi sebagai template untuk amplifikasi nantinya. Jadi dari dsDNA menjadi ssDNA, single strand DNA. Oke? Setelah denaturasi dilanjutkan dengan annealing. Annealing itu penempelan. Maksudnya adalah bagaimana primer yang kita gunakan, gen mana yang akan kita perbanyak, gen mana yang kita akan amplifikasi, atau gen mana yang akan direplikasi, yang akan kita dapatkan amplikonnya. Pada bagian itu ada primer yang telah dirancang, sehingga primer ini akan melekat pada gen yang akan kita amplifikasi. Nah, suhu yang tidak tepat akan menyebabkan penempelan primer. Nanti di lab kita banyak sekali melakukan modifikasi untuk improvisasi untuk mendapatkan suhu optimum untuk annealing. Nah, selanjutnya ekstensi, ini langkah terakhir, ekstensi atau pemanjangan elonasi. Setelah primer itu melekat, maka DNA polimerase sama juga direplikasi DNA, dialah akan memperbanyak polimer nukleotida, unit dasar DNA, ingat lagi nukleotida, dia akan memperpanjang nukleotida dengan polimerisasi ini atau polimer, sehingga bahan bakunya ada basa, biasanya sudah ada di kit master mix di PCR. Nah, selanjutnya akan terjadi ini polimerase, dia akan perbanyak fragmen yang kita inginkan dengan menggunakan gen target spesifik, sehingga kita akan mendapatkan duplikasi atau produk perbanyakan, produk amplifikasi yang dinamakan amplikon. Ini secara ringkas proses PCR dari denaturasi, sudah pakai satuan berapa lama, jadi suhu dan waktu 1 menit 90 derajat. Ini dilakukan kalau di program 30 sampai 40 siklus tiap tahap ini. Selanjutnya ada penempelan primer akan menempel setelah dilakukan annealing, kalau pada contoh ini 45 detik dengan suhu 54 derajat Celcius. Primer akan melekat 2 ya pada daerah forward, karena kan DNA template kita dapatkan tadi 2. Yang ini, yang karena single strand ini, jadi ada yang di sini forward, ada yang reverse, itu anti paralel berlawanan. Oke, sesuai dengan prinsip replikasi semi konservatif. Nah, kita kembali. Setelah terjadi penempelan primer, akan terjadi perbanyakan, amplifikasi, elongasi, perbanyakan dari gen yang kita harapkan karena kita menggunakan primer. Primer itu sama dengan gen, bisa ibaratkan demikian. Nah, amplifikasi, amplikon, produk PCR itu kalau kita lakukan 35 siklus, maka rumus sederhananya adalah amplikon kali 2N. Oke, ini setiap jumlah siklus A, jumlah molekul target mula-mula.
Sehingga kalau kita bikin 35 siklus, maka itu sama dengan 1 kali 235. Dan kita akan mendapatkan, wah banyak sekali. Sejumlah ini amplikon, perbanyakan, replikan, kalau direplikasi, gen yang kita ingin pelajari. Jumlahnya sebegini kalau kita laksanakan dalam 35 siklus. Walaupun demikian, produk itu tidak semerta-merta mengikuti rumus ini karena sangat tergantung dari pelaksanaan PCR-nya karena ini menggunakan alat. Oke. Nah, apa yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan PCR di lab? Pertama, kita harus paham benar apa itu komponen PCR, kita harus paham benar apa itu kondisi PCR, kita harus mengerti dengan baik penggunaan aplikasi peralatan yang dibutuhkan untuk PCR. Mari kita pelajari. Nah, untuk komponen PCR, tentu DNA template. Dari mana kita dapatkan DNA template? DNA template kita dapatkan pada saat tahap 1 materi sebelumnya, di video sebelumnya itu ekstraksi DNA. Produk dari ekstraksi atau isolasi DNA kita namakan DNA template. Biasanya kalau kita menggunakan kit, kita dapat 100 mikroliter DNA template, double strand DNA. Berikut polimerase. What the function of DNA polimerase? Apa fungsinya? DNA polimerase berfungsi untuk memperpanjang atau memperbanyak amplikon. Itu sama dengan direplikasi DNA konvensional. Berikut primer. Primer ini gen yang kita harapkan atau yang akan kita pelajari dari DNA, double strand DNA. Fragmen mana yang akan kita pelajari? Contoh, kita akan mempelajari ya kalau kita mengidentifikasi molekuler, kita ingin pelajari gen CO1, sitokrom oksidase subunit 1 yang ada pada mitokondria untuk identifikasi spesies. Maka yang akan diperbanyak karena kita menggunakan primer CO1 hanya gen CO1, tidak keseluruhan dari genom di DNA template. Kan DNA template kita dapatkan totalitas informasi, totalitas DNA baik DNA nukleus maupun DNA ekstranukleus kalau misalnya kita menggunakan sampel hewan. Nah, selanjutnya ada DNTP. DNTP ini nukleotida yang akan digunakan oleh DNA polimerase untuk polimerisasi, perpanjangan rantai, perbanyakan, pembentukan amplikon. Berikut ini fungsinya adalah sebagai kofaktor enzim atau fungsi untuk meningkatkan kinerja DNA polimerase dan substansi. Pada dasarnya untuk yang 3 ini sudah dibuat oleh pabrik yang dinamakan master mix. Nanti kita pelajari sebentar. Oke. Nah, kita lihat tadi masih lanjut komponen. Ini untuk primer. Contohnya primer ini yang kami gunakan CO1 di laboratorium kami di Unima, Laboratorium Bioaktivitas Biomolekuler Unima. Ini sudah praktikum yang saya laksanakan bersama mahasiswa pada tahun 2019 lalu, di mana kita mengidentifikasi kedudukan spesies dari ular piton Sulawesi menggunakan gen CO1. Nah, Anda lihat ini yang saya sampaikan tadi, yang DNA polimerase, buffer, trace dan sebagainya ini memang tidak disebutkan di sini, tapi dia tergabung di sini. Di 3 ini, yang untuk 2, 4, 5 tergabung di sini. Untuk DNA polimerase, kecuali primer ya, dan DNA template ini tidak. Yang 3 komponen ini biasanya sudah ada di master mix, yang sudah digabung, sudah dibeli, sudah disediakan oleh pabrik. Kalau kami menggunakan MyTech yang produk Bioline Amerika, ada juga yang Kiagen yang Top Tech Master Mix. Kalau ini MyTech Master Mix, ada merek dagang berbeda, tapi pada dasarnya isinya sama. DNA polimerase, buffer, DNTP atau nukleotida, dan MGCL. Di luar primer dan DNA template itu tidak ada di master mix. Ini yang kami lakukan. Ini tentu DNA template setelah kita ekstraksi kan kita simpan di refrigerator dengan suhu yang rendah supaya DNA itu tidak rusak tentunya. Nah, peralatan yang kita gunakan untuk laboratorium kita punya cycler rotor gen Kiagen. Ini sebenarnya cycler juga untuk real time PCR, bukan hanya untuk PCR konvensional. Nah, berikut itu ada tempat kita bekerja, berikut vortex kalau kita mencampur, micropipette, ada thermal cycle, ini refrigerator, freezer. Mengapa ini perlu untuk penyimpanan? DNA mudah terdenaturasi, sangat sensitif dengan suhu. Tabung PCR 0,2 mikroliter. Baru kita butuh centrifuge tube yang seperti ini, baru aerosol dan sebagainya.
Pada dasarnya kita bisa minimalisasi penggunaan peralatan. Oke. Nah, berikut secara ringkas tahapannya untuk PCR konvensional, sampel, ekstraksi, sudah selesai ini, PCR, elektroforesis, dokumentasi. Kalau real time lebih singkat, sampel, ekstraksi, purifikasi, misalnya kalau kita ambil swab dari untuk identifikasi COVID-19, kita ambil swab, kita taruh di kit, kita ekstraksi di kitnya, dapat DNA template-nya, langsung kita PCR dengan menggunakan primer spesifik tentu untuk identifikasi COVID. Oke. Nah, untuk cara kerja protokol PCR konvensional ini kita fokus ke sini dulu, mengingat waktu. Maka TopTech Master Mix atau Master Mix yang kita gunakan itu kita cairkan karena memang awalnya kita simpan di refrigerator sehingga dia bisa dalam keadaan beku. Tapi jangan menggunakan suhu yang tinggi, enzim-enzim di dalam bisa rusak. Lalu setelah kita cairkan pada suhu ruang, kita buat campuran. Misalnya kalau kita pakai TopTech Master Mix, kalau kita mau bikin reaksi 25 mikroliter, ini bisa kita ganti dengan 50 mikroliter. Ya, jumlah total ini harus 25. Kita gunakan TopTech Master Mix 12,5 mikroliter komposisinya. Ingat ini yang namanya komponen PCR. Oke, tadi kondisi ini komponen. Primer misalnya kita gunakan ini operon dicontohkan bisa primer CO1, primer CO2, primer EBCL untuk tumbuhan dan sebagainya. Tergantung tujuan. 1 mikroliter primer kita gunakan. Berikut, tapi primer bisa dua ya. Bisa primer reverse dan primer forward, berarti 1-1. Baru nuklease free water, ini opsional, bisa kita gunakan. DNA template 2 mikroliter. Sehingga totalnya 25. Ini untuk nuklease free water, kita bisa degradasi sedikit 8,5 sehingga kalau primer ada 2 yang kita punya, forward dan reverse 1-1 kita gunakan. Yang penting jumlahnya 25 mikroliter. Untuk nuklease free water ini bisa kita gunakan yang seperti ini, yang biasanya harganya tidak terlalu mahal, water one. Ini tahapan-tahapannya mahasiswa yang mengontrak biomolekuler ketika mereka mencampur master mix yang untuk PCR. Jadi ini pencampuran komponen PCR, tahapan-tahapannya, cara kerjanya bisa kita gambarkan karena kita sulit untuk bekerja di lab saat ini. Prosesnya sederhana, jangan berpikir ribet, mudah kalau kita lakukan di laboratorium. Pada dasarnya ini hanyalah teknik, oke? Nah, setelah kita campurkan sampel kecuali template, kita distribusikan ke dalam tabung. Jadi teknik mencampurnya ini cara jumlah total, tapi tekniknya pertama yang kita ambil master mix, kita taruh dulu di tabung PCR. Setelah itu kita taruh primer forward reverse di dalam tabung yang sama ya, dalam tabung PCR yang sama. Setelah itu kita tambahkan nucleus water, kita tambahkan DNA template dulu. Setelah DNA template selesai, baru kita genapkan volumenya jadi 25 mikroliter. Kira-kira itu tahapan yang akan dapat kita gunakan untuk PCR. Setelah komponen ini tercampur, ini langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Baru kita atur kondisi PCR kan kita sudah lihat penjelasan sebelumnya. Kita mau pakai berapa lama untuk denaturasi. Ini kalau kita pakai cycler, di yang ini sama itu ada denaturasi, ada annealing, ada ekstensi, ada final extension. Setelah itu kita atur, kita bisa referensi jurnal atau bisa ambil kondisi dasar. Ingat, suhu dan waktu sangat berpengaruh. Setelah kita atur di alat, kalau di cycler kondisi PCR dan kita running. Pada saat running akan keluar di sini berapa lama proses amplifikasinya akan berlangsung. Misalnya 120 menit, 30 menit, 110 menit dan sebagainya. Tergantung waktu-waktu pada tahap PCR yang kita gunakan saat ini. Oke, ini protokol untuk real time PCR. Nanti kita jelaskan lebih dalam pada waktu yang mendatang. Karena praktikum kita terbatas pada PCR sesuai bahan yang tersedia di lab. Untuk real time PCR kita butuhkan bahan-bahan yang cukup mahal ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk lebih mempermudah meringkas materi yang sudah jelaskan ini, kita bisa lihat ini ada ringkasan sebenarnya tahapan dari PCR. Nah, nanti kita lihat ini dari penjelasan saya tadi, kita bisa lihat tahapan sederhana dari PCR ini.
Ini secara sederhananya kita lihat, ini kalau dilakukan PCR sama dengan penjelasan saya tadi, DNA-nya telah diambil, setelah itu DNA ini basah dimasukkan pada tabung itu yang pencampuran tadi, setelahnya ada proses denaturasi, ada proses denaturasi kan double strand jadi single strand, ada proses nailing tadi sudah cepat sekali, baru ekstensi dengan DNA polimerase, setelah dia ada ekstensi dia jadi banyak tadi nailing baru ini ekstensi dia jadi banyak. Nailing itu penempelan primer sudah dijelaskan, molekulnya jadi banyak sekali sesuai siklus sudah kita jelaskan, ini banyak. Ini kalau real time PCR sama prinsipnya, akan tetapi ini yang membedakan fluorescent dan probe karena dia langsung bisa kuantifikasi langsung. Kalau PCR kita melihat berhasil atau tidak mesti tunggu elektroforesis. Kalau real time PCR tidak butuh lagi elektroforesis, sudah tahu berapa amplikon, apakah positif sampelnya kalau kita gunakan swab COVID atau tidak sudah bisa dilihat di layar. Kalau dia positif akan terjadi amplifikasi, kalau dia negatif tidak terjadi amplifikasi. Kode-kodenya di layar bisa, layar monitor cyclernya bisa kita lihat. Nah ini hasilnya kalau real time. Ini kan kalau PCR biasa kita butuh elektroforesis, kalau real time tidak. Nah di sini ada city time namanya, perpotongan. Nanti ini kalau sampel yang kita gunakan ada, dia akan ada kurva yang muncul. Tapi kalau sampel negatif, ini positif, tadi negatif, ini positif berarti ada ya. Kalau negatif tidak terjadi kurva seperti ini. Kalau PCR konvensional selesai PCR masih ada kerja lanjutan namanya elektroforesis. Oke, ini yang negatif tidak ada, dia hanya di basal, ini yang positif. Jadi gampang sekali. Nah, ini prinsip ini juga yang digunakan untuk COVID-19. Nah, hasilnya pasti lebih akurat dibandingkan rapid test. Oke, terima kasih sudah mengikuti ini dan harapan kami ini dapat bermanfaat. Dan semoga ini bisa digunakan untuk pembelajaran dari rumah karena situasi pandemi saat ini. Terima kasih.